Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nicholas Ranjonathan dengan NIM 213433033 dari Program Studi Informatika Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proses pembuatan final project dari mata kuliah praktikum basis data saya. Skenario yang saya ambil yaitu penjualan buku, di mana dalam skenario ini akan dititik beratkan pada pendataan buku terlebih dahulu, berupa identitas buku, kategorinya, penulisnya, penerbitnya, baru akan dilanjutkan dengan penjualan seperti pada harga dan data penjualannya. Dan yang terakhir adalah review dari pembeli buku tersebut. Mari kita mulai saja. Yang pertama, kita harus mengaktifkan MySQL pada SAM, lalu kita buka command prompt untuk memulai pekerjaan kita. Selanjutnya, login pada MySQL dengan cara MySQL menu root min-p. Kita login saja menggunakan akun root. Lalu kita buat database-nya. Database ini sesuai dengan ketentuan adalah name underscore nama DB, dan nama DB yang saya gunakan adalah buku saja untuk mempersingkat. Mari kita buat dengan menggunakan query create, yaitu create database 213433033 buku. Setelah kita create, kita harus menggunakan database tersebut, yaitu use 213433033 buku. Lalu kita buat tabel yang ada dalam database ini. Sesuai dengan ketentuan, ada minimal 7 tabel dengan nama TB 3 angka terakhir pada NIM underscore lalu nama tabel. Kita buat saja yang pertama itu tabel buku yang berupa tabel dari data pada buku, yaitu identitas buku tersebut, dengan cara create table tb033 underscore buku. Lalu kolom yang pertama adalah kolom ID buku yang akan diisi dengan tipe data in maksimum 5 karakter yang merupakan primary key dari tabel ini yang tidak boleh kosong. Nah, yang kedua, kolom judul yang akan diisi dengan tipe data varchar dengan maksimum 200 karakter yang akan berisi data judul dari buku tersebut. Selanjutnya kolom ID penulis yang akan diisi dengan tipe data varchar maksimum 5 karakter. ID penulis ini adalah ID dari penulis yang sudah kita data nantinya. Lalu kolom ID penerbit yang akan diisi dengan tipe data varchar dengan maksimum 5 karakter yang akan diisi dengan data dari penerbit nanti. Selanjutnya adalah kolom tahun terbit yang akan diisi dengan tipe data in dengan maksimum 5 karakter, yaitu kapan buku ini diterbitkan. Selanjutnya adalah kolom JLH HAL yang akan diisi dengan tipe data in maksimum 5 karakter, yaitu jumlah halaman yang ada pada buku tersebut. Selanjutnya adalah kolom ID kategori yang akan diisi dengan tipe data in maksimum 2 karakter, yaitu kategori apa dari buku ini. Lalu kolom ISBN yang akan diisi dengan tipe data varchar dengan maksimum 15 karakter, yaitu ISBN dari karakter ini, dari buku ini maksud saya. Dan yang terakhir adalah kolom stok dengan tipe data in maksimum 15 karakter. Kolom stok ini akan diisi dengan berapa jumlah buku tersebut atau stok buku tersebut yang ada pada kita. Selanjutnya kita buat tabel kedua, itu tabel kategori dengan query yang sama, yaitu create table tb033 kategori. Kolom yang pertama adalah kolom ID kategori yang akan diisi dengan tipe data in maksimum 2 karakter yang merupakan primary key dari tabel ini yang tidak boleh kosong. Lalu yang kedua adalah kolom nama kategori yang akan diisi dengan tipe data varchar dengan maksimum 50 karakter. Kolom nama kategori ini akan diisi pada kategori spesifik dari buku, misalnya seperti fantasi, petualangan, horor, pendidikan, dan semacamnya.
Lalu kita buat lagi tabel ketiga, yaitu tabel penulis. Menggunakan query yang tadi saja kita ubah. Create table TB033 penulis. Kolom yang pertama adalah kolom ID penulis yang akan diisi dengan tipe data varchar maksimum 5 karakter yang merupakan primary key pada tabel ini yang tidak boleh kosong. Selanjutnya ada kolom nama penulis yang akan diisi dengan tipe data varchar maksimum 50 karakter, yaitu data nama dari penulisnya. Selanjutnya ada tanggal kolom TGL LHR yang akan diisi dengan tipe data date, maksudnya adalah tanggal lahir dari penulis tersebut. Selanjutnya adalah kolom TMPT LHR yang akan diisi dengan tipe data varchar maksimum 50 karakter. Lalu ada kolom negara asal yang akan diisi dengan tipe data varchar maksimum 50 karakter. Negara asalnya adalah negara asal dari penulis yang menulis buku tersebut. Selanjutnya adalah tabel keempat, yaitu tabel penerbit. Kita ubah saja query sebelumnya. Create table TB033 penerbit. Kolom yang pertama adalah kolom ID penerbit yang akan diisi dengan tipe data varchar 5 yang merupakan primary key dari tabel ini yang tidak boleh kosong. Lalu kolom kedua adalah kolom nama penerbit yang akan diisi dengan tipe data varchar maksimum 50 karakter, yaitu nama dari penerbit bukunya, lalu kota yang akan diisi dengan tipe data varchar maksimum 50 karakter, yaitu di kota mana penerbit itu berada. Lalu yang terakhir adalah kolom negara asal. Kolom negara maksud saya yang akan diisi dengan tipe data varchar maksimum 50 karakter, yaitu di negara mana penerbit itu berada. Selanjutnya kita buat tabel ke-5, yaitu tabel harga. Kita gunakan saja query sebelumnya, create table TB033 harga. Lalu kolom pertama adalah kolom ID harga, akan diisi dengan tipe data in maksimum 5 digit yang merupakan primary key dari tabel ini dan tidak boleh kosong. Lalu ada ID buku yang akan diisi dengan tipe data in maksimum 5 karakter. Di kolom ID buku ini akan merujuk pada buku mana yang memiliki suatu harga. Selanjutnya kolom harga dengan tipe data in maksimum 20 karakter yang akan diisi dengan harga dari buku yang dirujuk pada tabel ini. Selanjutnya kita masuk ke tabel penjualan. Kita buat saja, kita gunakan query sebelumnya, yaitu create table TB033 penjualan. Kolom yang pertama adalah kolom ID jual yang akan diisi dengan tipe data in maksimum 5 karakter yang merupakan primary key dan tidak boleh kosong. Selanjutnya adalah kolom ID buku yang akan diisi dengan tipe data in dan maksimum 5 karakter. Lalu kolom tanggal penjualan yang akan diisi dengan tipe data date, yaitu kapan buku tersebut terjual. Lalu jumlah jual yang akan diisi dengan tipe data in maksimum 5. Lalu kolom ID harga dengan tipe data in maksimum 5, yaitu merujuk pada harga di tabel harga. Selanjutnya adalah kolom total harga dengan tipe data in, yaitu maksimum 20 karakter.
Selanjutnya kita akan membuat tabel yang terakhir, yaitu tabel review. Kita gunakan saja query sebelumnya, yaitu create table tb033 review. Kolom yang pertama adalah kolom ID review yang akan diisi dengan tipe data in, maksimum 5 karakter, dan merupakan primary key yang tidak boleh kosong. Selanjutnya adalah kolom ID buku yang akan diisi dengan tipe data in, maksimum 5 karakter. Kolom selanjutnya adalah kolom rating yang akan diisi dengan tipe data in, maksimum 2 karakter. Rating ini akan diisi dengan angka 1-5. 1 adalah paling buruk dan 5 adalah paling bagus. Selanjutnya adalah kolom komentar yang akan diisi dengan tipe data text. Lalu kolom tgl ref, yaitu akan diisi dengan tipe data date. Dan kolom tanggal tgl ref ini akan berisi tanggal kapan review ini diberikan. Oke, kita coba lihat tabel-tabel kita, yaitu show tables. Oke, sudah ada. Lalu kita coba deskripsikan untuk melihat struktur dari tabel yang kita sudah buat, yaitu dengan query dash. Nama tabelnya adalah tb033 buku. Lalu dash tb033 kategori. tb033 penulis. tb033 penerbit. Lalu tb033 harga, tb033 penjualan, dan yang terakhir tb033 review. Oke, semuanya sudah sama. Lalu kita buat relasi pada tabelnya karena terdapat beberapa kolom yang merujuk ke tabel sebelumnya, yaitu kolom pada tabel buku ada kolom ID penulis, ID penerbit, dan ID kategori. Lalu pada tabel harga ada kolom ID buku, pada tabel penjualan ada kolom ID buku juga, dan yang terakhir pada tabel review ada juga foreign key dari ID buku. Kita buat dengan menggunakan perintah alter table add foreign key. Kita coba saja alter table. Nama tabelnya adalah tabel buku, yaitu tb033 buku. Add foreign key. Nama kolomnya adalah ID penulis. References. Tabel induknya adalah tabel penulis, yaitu tb033 penulis. Dalam kurung kolom dari tabel induknya sama, ID penulis juga. On delete cascade, on update cascade. Nah, on delete cascade dan on update cascade ini dimaksudkan ketika data dari suatu tabel itu dihapus, dari tabel utamanya atau tabel induk itu dihapus, maka di tabel yang memiliki foreign key dari tabel induk ini juga akan terhapus. Selanjutnya, foreign key yang kedua, kita gunakan saja query sebelumnya, hanya tinggal mengganti, yaitu pada ID penerbit. Referensinya dari tb033 penerbit, yaitu dari kolom ID penerbit. Dan yang ketiga pada tabel buku ini adalah alter table tb033 buku add foreign key ID kategori. References-nya dari tb033 kategori, dari kolom ID kategori. On delete cascade, on update cascade. Selanjutnya dari tabel harga ada kolom ID buku. Kita gunakan saja query sebelumnya. Kita ubah. Alter table tb033 harga. Add foreign key-nya adalah ID buku, maksud saya.
Referensinya dari tabel TB033 buku, yaitu dari kolom ID buku. On delete cascade, on update cascade. Lalu pada tabel penjualan ada add foreign key di buku, referensinya juga dari TB03 buku, dari kolom ID buku. Dan yang terakhir yaitu dari tabel review, kita gunakan saja query sebelumnya, yaitu alter table TB033 review. Add foreign key ID buku, references-nya dari TB033 buku, dari kolom ID buku, on delete cascade, on update cascade. Oke, kita sudah selesai menambahkan foreign key. Kalau misalnya kita deskripsikan struktur dari tabel-tabel yang kita tambahkan foreign key-nya, maka akan seperti ini. Dapat terlihat bahwa foreign key yang kita tambahkan akan ditunjukkan dengan key yaitu mul atau multiple. Lalu kita lihat juga pada tabel harga, sama ada penambahan mul yaitu pada kolom ID buku, lalu pada tabel penjualan juga ada, sudah ditambahkan foreign key-nya, dan yang terakhir adalah pada tabel review. Sudah. Selanjutnya, setelah kita membuat database-nya dan tabel dengan baik, kita akan membuat user untuk mengakses database ini. Karena kita masih login secara root, kita tidak perlu keluar, kita hanya perlu mengganti database-nya saja. Pertama kita buka dulu database-nya apa saja yang ada dalam MySQL kita. Lalu kita masuk ke database MySQL menggunakan perintah use MySQL. Lalu di sini kita buat user dengan nama informatika dengan password seperti ini, yang kalau dibaca kakiku luka ya. Kita langsung saja menggunakan query di bawahnya, create user if not exist. Nama usernya adalah informatika, lalu dapat diakses dari mana saja ya, kita pakai persen. Lalu identified by, passwordnya adalah itu K besar, K kapital 4, K kecil, I kapital, K kecil, U kecil, L kapital, U, K 4. Selanjutnya kita dapat melihat tabel yang ada pada database MySQL dengan menggunakan perintah show tables. Nah, untuk melihat user yang kita buat ada di tabel user ini, yaitu dengan cara select host, habis itu user, habis itu password from user. Nah, sudah kita lihat ada user informatika dengan host ini dan passwordnya yang dienkripsi. Oke, setelah kita membuat usernya, kita perlu memberikan hak akses atau privilege kepada user tersebut. Kita ganti database yang kita gunakan menjadi database sebelumnya dengan cara use nama database 2134333 buku. Lalu kita gunakan perintah grant, yaitu grant hak aksesnya apa saja, on nama database-nya, titik tabel apa, to user nama user, at nama host. Lalu kita ketik saja grant all on nama database-nya 2134333 buku, titik kita untuk semua tabel, lalu to usernya adalah informatika,
dan nama hostnya adalah semuanya. Setelah kita memberikan hak akses, jangan lupa untuk melakukan flash privilege supaya bisa membersihkan cache atau pada MySQL, yaitu dengan flash privilege. Setelah selesai, kita akan mencoba masuk ke user informatika menggunakan passwordnya ini dengan cara kita perlu quit dulu. Kita perlu quit dengan cara ini supaya kita bisa masuk kembali ke halaman login ya, maksud saya. Lalu kita login dengan cara MySQL, menu, nama user informatika, lalu nama hostnya adalah kita pakai saja localhost, nama passwordnya adalah K kapital 4, K, I kapital, K, U, L kapital, U, K 4. Oke, sudah bisa masuk ke dalam ini. Lalu kita akan mulai mengisi tabel tersebut berdasarkan data yang sudah saya siapkan, yaitu data ini. Namun pertama-tama kita hanya akan mengisi tabel kategori, penulis, penerbit, dan buku dan juga harga. Untuk tabel penjualan dan tabel review akan kita isi terakhir. Setelah kita login dengan akun informatika tadi, kita sama seperti akun root, kita perlu untuk menggunakan database terlebih dahulu, menggunakan use nama database. Setelah itu kita akan mengisi dengan data yang sudah saya siapkan sebelumnya, dan kita akan mulai dari tabel kategori terlebih dahulu. Dengan cara saya insert into nama tabel, lalu values. Yang pertama itu adalah 1 ya. Ini karena tipe data in, kita bisa langsung aja masukkan 1. Lalu pada tipe varchar kita harus menambahkan petik. Lalu pisahkan setiap item pada masing-masing kolom dengan menggunakan koma. Saya melakukan query seperti ini untuk mempermudah saja memasukkan beberapa baris sekaligus ke dalam suatu tabel. Mungkin kita langsung lihat saja isi dari tabel ini yang sudah kita masukkan menggunakan select bintang. Bintang ini masuk untuk melihat semua. From TB033 kategori. Sudah ada. Lalu kita mulai lagi memasukkan data untuk tabel kedua, yaitu tabel penulis. TB033 penulis. Menggunakan sama kayak tadi, insert into nama tabelnya, values, kita mulai dari baris pertama, PT1 JK Rowling 19650731 Kit Inggris. Jangan lupa untuk menutup setiap data yang bertipe varchar menggunakan tanda petik. Lalu untuk satu barisnya kita kelompokkan dalam satu tanda kurung. Lalu untuk melanjutkan pada baris selanjutnya kita gunakan koma, lalu kita buka lagi dengan tanda kurung.
namanya C.S. Lewis, lahir pada 1898, 11 29 di Belfast, Irlandia. Selanjutnya penulis yang ketiga yaitu Risa Saraswati. Lalu yang keempat, baris keempat, dan yang terakhir atau baris kelima. Kita coba lagi untuk melihat data-data yang ada. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita akan mengisi pada tabel penerbit. Baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga, lalu baris yang keempat, dan baris yang terakhir yaitu baris kelima. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke, selanjutnya kita akan mengisi tabel buku. Maaf, pada saat proses saya lupa untuk merecordnya sehingga untuk di CMD-nya masih ada. Jadi bisa dilihat di bagian kiri, di bagian CMD saya. Kita akan menggunakan query yang sama untuk mengisi data pada tabel buku masing-masing baris, 6 baris secara langsung. Lalu kita akan, setelah selesai, kita akan melihat apakah sudah ada data di tabel buku, dan ternyata sudah seperti ini. Maaf kalau misal kurang panjang karena memang mungkin tabelnya memang panjang dan isinya juga panjang.
setelah kita mengisi tabel buku dan kita sudah melihatnya, kita akan mengisi tabel harga. Untuk tabel harga seperti ini, dan dalam tabel harga karena tidak ada satupun yang tipe datanya varchar, maka kita bisa langsung saja mengisi data-data per barisnya pada tabel harga langsung tanpa menggunakan tanda petik. Lalu kita lihat menggunakan perintah query select bintang untuk melihat semuanya from TB033 harga, dan dapat kita lihat bahwa data kita sudah ada. Untuk tabel penjualan dan juga tabel harga akan kita lakukan setelah kita mengisi atau membuat trigger dan juga store prosedur. Oke, selanjutnya kita akan membuat trigger. Trigger ini ada 2 trigger yang sudah saya siapkan, saya gunakan saja minimalnya. Yang pertama untuk menghitung total harga dari penjualan dan juga untuk mengurangi jumlah stok ketika terjadi pembelian. Kita buat delimiter yang pertama. Ini akan mengubah delimiter pada command prompt kita. Lalu create trigger. Mungkin kita copy saja dari sini. Lalu kita buat lagi maksud saya trigger yang kedua yang sudah saya siapkan di sini. Lalu kita akan melihat delimiter maksud saya trigger apa yang sudah kita buat. Lalu menggunakan \g untuk melihat secara ringkas. Sudah dapat kita lihat, sudah selesai, sudah ada. Lalu kita akan mencoba mengisi tabel TB033 penjualan. Menggunakan query insert into, lalu nama tabel TB033 penjualan. Lalu kita spesifikan kolomnya yaitu ID jual, ID buku, tanggal penjualan, jumlah jual, ID harga, lalu values. Kolom yang pertama kita akan mengisi data setiap kolomnya dengan data yang sudah saya siapkan. Lalu kita gunakan query sebelumnya untuk mempercepat. Lalu baris keempat. Dan yang terakhir baris kelima. Setelah selesai, kita coba select dari tabel TB033 penjualan. Sudah terlihat ketika ID harganya di sini, ID 1, buku 1 memiliki harga 200.000, dan ketika jumlah jual 15 maka ada 3 juta di sini dan seterusnya. Dan mungkin bagian tanggal penjualan saya sepertinya salah mengisinya. Iya, sepertinya. Seharusnya saya mungkin gunakan tanggal yang lebih lama sepertinya. Tapi tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan melihat pada tabel buku, karena kita juga memiliki trigger untuk mengurangi stok yang ada pada buku ya. Jumlah stok
buku sebelumnya, nomor buku dengan ID 1 adalah 200, lalu dikurang dengan 35 menjadi 165, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat stored procedure. Untuk tabel review nanti akan kita praktekkan setelah kita membuat view. Untuk sekarang kita akan membuat stored procedure. Oke, setelah kita membuat trigger, kita akan membuat stored procedure. Saya sudah menyiapkan kode untuk membuat stored procedure, yaitu stored procedure untuk mencari buku dengan stok di bawah batas. Maksudnya ini ketika batasnya sudah melebihi sesuatu, nilai sesuatu, dia akan memperlihatkan buku-buku mana yang di bawah batas tersebut. Bahkan terkadang juga bukan hanya di bawah, tapi bahkan sama dengan batasnya. Itu dia. Pertama kita ubah dulu delimiternya menjadi double slash, lalu kita create procedure, namanya adalah buku stok kurang, parameternya adalah in batas stok int, lalu yang akan dilakukan adalah begin ya. Begin, pertama dia akan men-select, dia akan menampilkan data-data dari tabel B, kita sebut saja sebagai tabel B, yaitu ID buku, lalu judulnya, stoknya, dari tabel TB033 buku yang kita aliaskan menjadi B, di mana B stok itu lebih kecil atau sama dengan batas stok. Selesai. Kita ubah lagi delimiternya. Lalu kita coba panggil menggunakan kode yang ini, yaitu call buku stok kurang. Tadi saya sempat mengganti nama parameternya terlebih dahulu. Nama prosedurnya maksudnya, yaitu 200. Nah, dapat terlihat bahwa buku yang di bawah 200 ada buku dengan ID nomor 1, 3, 4, dan 6 dengan stok di bawah atau sama dengan 200. Selanjutnya, kita akan melihat view, lebih tepatnya membuat view dari database yang saya buat dengan ketentuan yaitu 3 tabel view yang dihasilkan dari query 2 buah tabel atau lebih. Selanjutnya kita akan membuat tabel view sesuai dengan ketentuan final project, yaitu final project harus memiliki sedikitnya 3 tabel view yang dihasilkan dari query 2 buah tabel atau lebih. Saya sudah menyiapkan kodenya. Kode yang pertama itu untuk membuat view penulis buku yang akan memperlihatkan ID penulis, nama penulis, judul buku, dan tahun terbit buku. Yang kedua adalah view harga buku yang akan memperlihatkan judul buku dan harga buku tersebut. Dan yang ketiga adalah view penjualan buku yang akan memperlihatkan ID jual, judul, tanggal penjualan, jumlah jual, harga, dan total harga. Kita buat dulu view yang pertama dengan cara sesuai kode, yaitu create view, namanya adalah view penulis buku as select p.id penulis, kolom ID penulis yang ada pada tabel P maksudnya, p.nama penulis, yaitu kolom nama penulis yang ada di tabel P, lalu b.judul, yaitu kolom judul yang ada di tabel B, dan b.tahun terbit, yaitu kolom tahun terbit yang ada pada tabel B, yang berasal dari tabel TB033 penulis yang kita aliaskan sebagai P kecil, yang dijoin dengan TB033 buku yang kita aliaskan sebagai B, yang dijoinkan pada p.id penulis sama dengan b.id
penulis. Selanjutnya kita buat view yang kedua, yaitu view harga buku. Mungkin sebelumnya kita lihat dulu view yang sudah kita buat, yaitu dengan cara select bintang from view penulis buku. Nah, sudah dapat kita lihat bahwa ada ID penulis, nama penulis, judul bukunya, dan tahun terbit bukunya. Lalu kita buat tabel yang kedua, kita gunakan saja query sebelumnya untuk mempercepat. Create view harga buku as select b.judul, yaitu kolom judul yang ada pada tabel B, dan h.harga, kolom harga yang ada pada tabel H, from nama tabel adalah TB033 buku yang dialaskan sebagai B kecil yang dijoinkan dengan tabel 033 seharga sebagai H kecil pada b.id buku sama dengan h.id buku, yaitu kolom ID buku pada tabel B sama dengan kolom ID buku pada tabel H. Lalu kita coba lihat ya. Select bintang, select all from harga buku. Nah, sudah dapat kita lihat judul bukunya dan juga harganya berapa. Lalu kita buat view yang terakhir, yaitu view penjualan buku. Kita ubah saja query sebelumnya. Create view penjualan buku as select p.id jual atau ID jual pada tabel P, lalu b.judul, kolom judul pada tabel B, p.tgl penjualan, yaitu kolom tanggal penjualan pada tabel P, lalu p.jlh jual atau kolom jumlah jual pada tabel P, h.harga, yaitu kolom harga pada tabel H, dan p.total harga, yaitu kolom total harga pada tabel P, yang didapatkan dari tabel TB033 penjualan yang dialiaskan sebagai P, yang dijoinkan dengan tabel TB033 buku yang dialiaskan sebagai B pada p.id buku sama dengan b.id buku yang dijoinkan lagi dengan tabel TB033 harga yang dialaskan sebagai H kecil on p.id harga sama dengan h.id harga. Mari kita coba lihat view-nya. Select all from penjualan buku. Nah, dapat kita lihat yang akan muncul adalah ID jual, judul bukunya apa, lalu tanggal penjualannya kapan, jumlah yang terjual, harganya berapa, harga persatuan maksudnya, dan juga total harga. Selanjutnya kita akan melakukan perintah nomor 4 dan perintah nomor 5. Dan perintah nomor 4 terlebih dahulu, baru perintah nomor 5. Oke, sebelum kita membuat nomor 4 dan 5, kita akan terlebih dahulu membuat atau mengisi tabel review yang akan digunakan pada nomor tersebut. Caranya adalah dengan insert into TB033 review
values 1 ID review ini adalah in, jadi kita tidak perlu menggunakan petik ya. 1, ID bukunya adalah 1, in juga. Ratingnya adalah 5, komentarnya adalah strip. Lalu tanggal revnya adalah 2022/06/14. Lalu review yang kedua adalah untuk buku nomor 1 juga. Ratingnya tetap 5, yang direview pada tanggal 17 Juni tahun 2021. Lalu review yang ketiga masih pada buku yang pertama, buku dengan ID 1. Ratingnya adalah 4, komentar tidak ada, pada tahun 2020 pada tanggal 25 Agustus. Lalu review yang terakhir adalah untuk ID buku nomor 2 dengan rating 3. Komentar tidak ada, yang diberikan pada tahun 2019 bulan 11 tanggal 30 atau 30 November. Kita lihat terlebih dahulu tabel review ini, apakah sudah ada? Oke, sudah ada. Berarti kita bisa lanjut ke nomor 4 dan nomor 5. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perintah nomor keempat, yaitu Final Project harus bisa menampilkan minimal 10 informasi yang diperoleh dari query berdasarkan kondisi tertentu dan klausa-klausa yang sudah dipelajari. Saya menyediakan atau sekitar 13 atau 14 cara menampilkan informasi, dan mari kita mulai saja dari yang pertama, yaitu menggunakan distinct. Select distinct nama kategori from TB033 kategori. Nah, dapat kita lihat bahwa dengan menggunakan perintah ini kita akan melihat nama kategori yang tidak multiple, yaitu hanya ada horror, fantasi, petualangan, dan romansa. Kita beralih ke cara menampilkan informasi yang kedua, yaitu select bintang from TB033 buku where tahun terbit between 2000 and 2020. Dapat kita lihat dengan menggunakan between dan juga and, buku-buku yang tahun terbitnya itu di antara 2000 dan 2020 ada 3 buku, yaitu buku Danur, lalu buku Software Engineering 10th Edition, dan juga buku Bumi. Lalu kita akan masuk ke cara menampilkan informasi yang ketiga, yaitu select bintang from TB033 buku where judul like Harry Potter. Nah, dengan menggunakan query ini, kita dapat melihat judul apa saja yang seperti Harry Potter dengan tidak memperhatikan bagian depan dan bagian belakangnya. Dan ternyata ada 2 buku yang berjudul Harry Potter yang sudah kita data, yaitu Harry Potter and the Philosopher's Stone dan Harry Potter and the Chamber of Secrets. Selanjutnya, cara menampilkan informasi yang keempat, yaitu select bintang from TB033 buku order by tahun terbit dash.
Nah, dapat kita lihat dengan menggunakan order by dan juga dash, kita akan mengurutkan tahun terbit pada tabel buku pada tampilannya dengan tahun terbit yang bisa dibilang menurun, yaitu dari 2016 ke 1950. Ini ada kesalahan sama, jadi ini kita tidak perlu. Selanjutnya kita pakai saja yang ini, yaitu select ID penerbit, count semuanya from TB033 buku, group by ID penerbit. Dengan query ini, dengan query group by ID penerbit, kita dapat melihat dan juga query count, kita dapat menghitung ID penerbit mana yang menerbitkan buku. Misal kayak di ID penerbit PB1 menerbitkan 2 buah buku, seperti itu maksudnya. PB2 menerbitkan 1 buah buku yang kita data. Selanjutnya kita masuk ke kita coba fungsi count, klausa count secara sendiri. Kita select count bintang untuk mencari semuanya from tabel TB033 buku, where ID kategori sama dengan 2. Nah, dapat kita lihat dengan menggunakan count, ID kategori yang sama dengan 2, yaitu kategori fantasi, itu terdapat 4 buah buku yang kita data. Oke, selanjutnya kita akan melakukan query melalui informasi yang ini. Di sini kita akan dikhususkan pada having. Tadi kita pada query ini kita khususkan pada count, lalu kita akan khususkan sekarang pada having. Kita coba select ID penerbit, habis itu count bintang from TB033 buku, group by ID penerbit, having count lebih dari 3. Nah, dapat kita lihat bahwa penerbit yang memiliki terbitan, ya, jumlah terbitan yang lebih dari 3 itu tidak ada, maka akan menampilkan empty set. Selanjutnya kita masuk ke ini, di mana kita akan fokus ke klausa min. Select min tahun terbit from TB033 buku. Nah, ini kita aliaskan sebagai tahun terbit terlama. Nah, dapat kita lihat bahwa dari buku yang kita data, tahun terbit terlama adalah tahun terbit 1950. Lalu kita akan ke sini ya. Maaf, ini salah. Kita akan ke bagian max. Kita gunakan saja query sebelumnya, kita ganti ini jadi max. Lalu S tahun terbit terbaru. Nah, dapat kita lihat bahwa tahun terbit terbaru dari buku yang sudah kita data adalah dari tahun 2016.
Selanjutnya kita akan melakukan klausa AVG atau klausa average, mencari rata-rata. Dengan cara select AVG harga from nama tabel TB033 harga. Nah, dapat dilihat bahwa average dari harga dari tabel harga adalah 137.900. Lanjut kita akan ke sum, yaitu dengan cara select sum dari kolom stok from TB033 buku. Nah, query ini seperti ada kesalahan ya, maaf saya typo, harusnya ini stok. Nah, query ini akan memperlihatkan jumlah atau gabungan dari semua stok yang ada di tabel TB033 buku. Nah, jadi jumlah gabungan stok semua buku yang kita punya adalah 1075 buku. Selanjutnya kita akan ke sini. Kita akan menggunakan klausa N, yaitu dengan cara select bintang from TB033 buku where tahun terbit itu lebih dari tahun 2000 and ID kategori sama dengan 2. Dapat kita lihat bahwa buku yang memiliki identitas yaitu tahun terbit lebih dari tahun 2000 dan ID kategorinya ada 2, yaitu Bumi, yaitu memiliki ID kategori 2 dan tahun terbit ada 2014. Kita lanjut ke sini, yaitu OR. Mungkin kita ganti saja ini N-nya menjadi OR, yaitu hasil yang akan dilihat adalah seperti ini, bahwa buku yang memiliki tahun terbit lebih dari tahun 2000 dan juga ID kategorinya adalah 2 adalah buku nomor 1, 2, 3, 4, dan 6. Buku nomor 1, 2, 3 itu masuk ke dalam syarat ID kategori 2 walaupun tidak memenuhi syarat tahun terbit 2000. Lalu kolom 4 itu masuk ke dalam syarat tahun terbit 2000, lebih dari 2000 walaupun tidak masuk dalam syarat ID kategori sama dengan 2. Lalu kolom kelima atau buku kelima itu masuk ke dalam syarat tahun terbit lebih dari 2000 walaupun tidak masuk dalam ID kategori 2. Dan buku keenam yaitu masuk ke dalam tahun terbit lebih dari 2000 walaupun tidak masuk ke dalam syarat ID kategori sama dengan 2. Selanjutnya kita akan melakukan yang terakhir, yaitu select bintang from TB033 review order by TGL ref dash. Nah, saya menggunakan order by lagi. Nah, dapat kita lihat ketika di order by yaitu menurun, ID review-nya akan diurutkan berdasarkan kolom tanggal review. Kalau misalnya kita ubah menjadi ASC atau ascending atau urutan menaik, dia akan seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses nomor 5, yaitu final project harus bisa menampilkan minimal 10 informasi yang diperoleh dari query transaksi penggabungan antar tabel, yaitu query lebih dari satu tabel pada basis data atau yang biasa kita sebut sebagai join ya. Saya sudah menyiapkannya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari kita coba satu persatu. Yang pertama, select TB03 buku, yaitu pada kolom judul, lalu TB033 buku pada kolom judul, lalu TB033 review pada kolom rating.
Lalu dari tabel 033 buku yang di inner join dengan TB033 review pada TB033 buku.id buku sama dengan TB033 reviews.id buku. Nah, dapat kita lihat bahwa query ini hanya akan menampilkan buku dan ratingnya saja. Rating masing-masing rating ya. Misalnya ada buku seperti dapat kita lihat Harry Potter ini dan Philosopher's Stone ini di rating 3 kali, maka akan muncul sebanyak 3 kali seperti ini. Dan hanya akan menampilkan buku yang ada ratingnya saja. Selanjutnya kita akan menggunakan yang ini, yaitu select TB033 buku pada kolom judul, lalu tabel review pada kolom rating, yang dimana tabel buku akan di left join dengan tabel review pada tabel buku di mana ID buku sama dengan ID buku di tabel review. Nah, dapat kita lihat karena menggunakan left join maka semua buku akan dimunculkan reviewnya. Ini seperti upgrade atau itu dari kode sebelumnya di mana rating yang 0 pun akan juga dimunculkan. Selanjutnya kita akan menggunakan kode yang ini, yaitu select TB033 buku pada kolom judul, lalu TB033 review pada kolom rating, from TB033 buku, lalu right join TB033 review on TB033 buku.id buku sama dengan TB033 review.id buku. Nah, untuk query ini, karena kita menggunakan right join, ini akan berbeda dengan query sebelumnya yang kita menggunakan left join. Pada query ini, kita hanya akan menampilkan buku yang memiliki rating saja. Nah, bedanya dengan query yang ini, yang di paling atas ini adalah pada query inner join, kita akan menampilkan yang memiliki kesamaan pada kedua tabel. Sedangkan kalau pada right join hanya akan menampilkan dengan khusus atau dikhususkan untuk menampilkan yang ada pada tabel review saja. Seperti itu. Lalu kita akan menggunakan kode selanjutnya yaitu yang ini. Nah, di sini kodenya adalah select TB033 buku dan judul, TB033 penulis pada kolom nama penulis, TB033 penerbit pada kolom nama penerbit, yaitu dari tabel TB033 buku yang di inner join dengan TB033 penulis, yang juga di join dengan TB033 penerbit. Nah, ini untuk menampilkan data judul, nama penulis, dan juga nama penerbit yang memiliki kesamaan pada masing-masing tabel. Karena inner join, jadi di ketiga tabel itu harus ada data yang sama. Kalau datanya yang sama, maka ketiga-tiganya bisa dimunculkan. Lalu kita lanjutkan dengan kode yang ini. Nah, kode yang ini yaitu kode select TB033 buku .judul TB033 review.rating from TB033 buku, left join TB033 review, dan TB03 dan memiliki syarat di mana ratingnya lebih dari 4. Nah, seharusnya dengan menggunakan query ini kita hanya akan melihat review rating yang lebih dari atau sama dengan 4. Namun, karena kita juga menggunakan left join, maka juga muncul rating yang masih 0. Walaupun belum memiliki rating. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan kode yang ini. Nah, select b.judul r.rating from TB033 buku SB, right join TB033 review SR on ID buku sama dengan ID buku. Nah, ini akan melihat review
di mana judul dan ratingnya gitu, menggunakan right join. Selanjutnya kode yang ini. Nah, kode ini yaitu select b.judul average r rating as AVG rating from TB033 buku SB yang di inner join dengan tabel TB033 review yang di group by dengan judul. Nah, pada tabel ini kita dapat bisa melihat judul dan juga ratingnya yang merupakan rata-rata. Nah, kenapa cuma 2? Karena kita menggunakan inner join sehingga hanya data yang dimiliki oleh kedua tabel, yaitu tabel buku dan juga tabel review, yang hanya akan ditampilkan. Selanjutnya kita akan menggunakan kode yang sudah saya siapkan sebelumnya, yaitu yang ini. Nah, kodenya adalah select b.judul r.rating from tabel buku left join dengan tabel review, di mana ratingnya adalah 0. Kita sudah tahu tadi ada beberapa buku yang belum memiliki rating, sehingga pada di sini kita akan melihat buku-buku yang tidak memiliki rating dengan pengutamaan tabel buku seperti itu. Lalu selanjutnya kode yang ini. Nah, pada kode yang ini yaitu select b.judul r.rating from TB033 buku SB rec join TB033 review where b judul like Harry Potter. Nah, pada query yang ini kita akan melihat judul dan juga rating dari buku yang memiliki nama seperti Harry Potter dengan mengabaikan sebelum dan sesudahnya. Di sini menggunakan right join sehingga pada query ini yang ditampilkan akan memprioritaskan pada tabel review. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan kode yang terakhir. Ada sedikit perubahan tadi, yaitu menjadi kode yang seperti ini. Kita copy saja. Nah, pada query yang ini, yaitu select b.judul p.nama penulis from TB033 buku, energi dengan TB033 penulis, where negara asal sama dengan Indonesia. Jadi, di sini akan menampilkan judul buku dan nama penulis yang nama penulisnya itu berasal dari Indonesia. Nah, itu ada 2 buku, yaitu buku Danau dan buku Bumi. Jangan lupa ini menggunakan inner join sehingga harus ada kesamaan antara tabel buku dan juga tabel penulis, yaitu kesamaan pada ID penulisnya. Mungkin ini saja presentasi saya mengenai proses dari final project mata kuliah praktikum basis data. Saya sudah menjawab nomor 1 sampai nomor 9. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.